Seleksi Hakim Konstitusi MK yang saat ini tengah berlangsung di DPR yang dilakukan oleh tim pakar dan anggota Dewan membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD angkat bicara. Mahfud MD menilai seleksi Hakim Konstitusi yang saat ini sedang berlangsung lebih baik daripada sebelumnya. Seleksi Hakim Konstitusi yang sedang berlangsung saat ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan MK merupakan instrumen konstitusi suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam konferensi persnya di kantor Mahfud MD di Jalan Dempo nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat. Mahfud menilai proses seleksi yang sekarang sedang berlangsung di DPR sudah lebih baik dibandingkan pada proses seleksi tahun-tahun sebelumnya, di mana dilakukan sepihak, yaitu oleh DPR. Kini proses seleksi juga dilakukan oleh tim pakar yang dinilai Mahfud akan menghasilkan hasil yang objektif. Oleh DPR dan tidak dapat dihindari adanya kesan politis, sehingga yang lolos itu adalah orang yang punya channel politik atau punya backing politik. Sekarang sudah dilakukan oleh tim pakar yang ini saya yakini akan objektif karena dua hal. Yang pertama, para pakar itu orangnya memang saya lihat punya integritas. Yang kedua, situasi sekarang tidak memungkinkan para pakar dan DPR ini main-main karena tekanan publik terkait dengan MK ini begitu besar. Hampir seluruh calon hakim MK gelagapan ketika ditanya oleh tim pakar saat mengikuti fit and proper test calon hakim MK di gedung DPR. Politisi P3 Dimyati Natakusumah dan seorang pengacara Frans Astani. Bahkan Frans yang memiliki segudang gelar harus membuka buku untuk menjawab pertanyaan tim pakar. Dimyati pun mengakui ketajaman pertanyaan yang dilontarkan tim pakar kepada calon hakim MK. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan Anas sebagai tersangka ini dilakukan setelah pengembangan kasus penerimaan hadiah janji sehubungan proyek pembangunan Sport Center Hambalang Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyidik KPK juga telah menemukan dua alat bukti yang cukup. Informasi penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ini disampaikan langsung juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Johan Budi di gedung KPK. Dalam keterangan persnya, Johan mengatakan dari pengembangan penyidikan perkara kasus dugaan penerimaan hadiah, janji dan proyek-proyek lain terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Johan, Anas dikenakan pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan atau pasal 3 ayat 1 serta pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dan ditemukan unsur-unsur yang kemudian menetapkan saudara AU sebagai tersangka TPPU. Pada yang bersangkutan diduga dikenakan pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terkait penetapan Anas sebagai tersangka TPPU, pihak KPK menurut Johan tengah melakukan penelitian terhadap harta kekayaan milik suami Athiah Laila tersebut. Meski demikian, Johan mengatakan hingga saat ini belum ada penyitaan yang dilakukan KPK terkait TPPU Anas ini. Sebelumnya Anas juga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi Hambalang dan kasus dugaan korupsi proyek lainnya. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kita beralih ke informasi kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau dalam beberapa pekan ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Nasional harus mengerahkan 5 helikopter untuk mengatasi kobaran api.
Tim helikopter bantuan tersebut akan melakukan pemboman air atau waterboom di 3 lokasi kebakaran terparah. Kelima helikopter tersebut dioperasikan Satgas Penanggulangan Asap Riau untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Riau yang belum bisa dikendalikan. Kelima helikopter tersebut merupakan bantuan dari BNPB, serta perusahaan April Group dan Sinarmas Group, yang lahan milik mereka juga ikut terbakar. Menurut Kepala Bidang Data BNPB Agus Wibowo, 5 helikopter yang baru dioperasikan tersebut akan dikerahkan untuk memadamkan api di kawasan hutan lindung Tesonilo di Kabupaten Palalawan dan di Kabupaten Bengkalis, serta hutan gambut di Kabupaten Siak. Agus Wibiwi mengatakan ketiga kawasan tersebut merupakan kawasan dengan jumlah titik api terbanyak yang tidak bisa ditembus tim pemadam kebakaran hutan dan lahan yang bergerak di darat. Jadi heli saat ini tersedia ada 5 heli. Ada 5 heli, yang satu heli itu namanya Sikorsky yang punya kapasitas 4.000 liter untuk sekali bombing. Kemudian 4 heli yang lain, heli kecil-kecil ada 2 dari Sinarmas, 2 dari RAPP, dan 1 dari BNPB itu kapasitasnya 500 liter sekali bombing. Ya, heli-heli itu akan dikerahkan ke 3 lokasi tadi, ke Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, kemudian ke daerah Pelalawan, dan satu lagi ke daerah Siak yang bagian utara, kira-kira di daerah Sungai Apik itu ya. Sejauh ini upaya pemadaman lewat udara belum sepenuhnya berhasil karena kabut asap yang tebal menghalangi jarak pandang pilot untuk menuju titik api di lokasi kebakaran. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya Komisi 1 DPR meminta Polri tingkatkan keamanan di Aceh jelang pemilu. Informasinya setelah yang satu ini.